Salam baik buat sahabat channel Kisah Keramat. Semoga menghibur. Yuk, kita mulai kisah ceritanya. Sungai Kapuas, dengan alirannya yang panjang dan menenangkan, menyusuri hati pulau Kalimantan. Di sepanjang garis pantainya, kehidupan nelayan bergantung pada sungai yang kaya akan ikan dan kehidupan lainnya. Namun, sungai ini juga menyimpan sisi gelap yang tak banyak orang tahu. Di balik keindahan alamnya, ada misteri yang tak terungkapkan, sesuatu yang lebih tua dan lebih menakutkan dari apapun yang bisa dibayangkan manusia. Di desa kecil yang terletak di tepian sungai Kapuas, Sani, seorang nelayan berusia 50 tahun, mengayuh perahunya menembus kabut pagi yang masih menyelimuti sungai. Airnya tenang, berkilau keemasan terkena sinar matahari yang baru muncul. Sebagai seorang nelayan berpengalaman, Sani sudah terbiasa dengan keheningan yang tercipta di atas air, yang hanya sesekali diganggu oleh suara burung yang terbang rendah di atas permukaan. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Saat perahu Sani semakin jauh meninggalkan daratan, sebuah sensasi aneh merayapi tubuhnya. Angin yang seharusnya lembut dan menyejukkan terasa berat, seakan menahan geraknya. Gelombang air yang biasa lembut pun kali ini tampak bergulung, meski angin hampir tak berhembus. Sesuatu yang tak kasat mata, tapi nyata, tengah mengintai dari kedalaman sungai. Sani menggenggam dayungnya erat, mencoba untuk tetap fokus. Namun tiba-tiba, suara aneh terdengar. Sebuah gemericik yang tidak biasa, seperti langkah kaki berat yang menyentuh dasar sungai. Suara itu datang begitu jelas, seperti suara langkah seseorang yang menyusuri kedalaman air. Tak ada seorang pun di sekitar. Ia menoleh ke kanan, ke kiri. Tidak ada yang tampak. Malam pun turun dengan cepat, dan keheningan yang tercipta dari matahari yang menghilang seolah membawa kekosongan yang lebih dalam. Sani merasakan hawa dingin menyusup, membuatnya gemetar. Itu adalah malam pertama dia merasa begitu tidak tenang, sebuah perasaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Sambil terus mengayuh perahunya, Sani mendengar lagi suara itu. Suara yang seperti mengundang, seperti ada sesuatu yang menyapanya dari bawah. Ketika dia memandang ke kejauhan, sebuah bayangan gelap melintas di permukaan air, begitu cepat dan tak terduga. Sani terdiam. Dia menolehkan kepala untuk memastikan bahwa itu bukan ilusi, namun tidak ada apa-apa di sana. Hanya gelombang kecil yang bergerak pelan. Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat, lebih keras. Seperti seseorang yang berbisik tepat di telinganya. Siapa di sana?" Sani berteriak, namun tidak ada balasan. Perahu yang ia kayuh semakin lama semakin melaju ke tengah sungai, melawan arah yang ia tuju. Tiba-tiba, Sani merasakan sebuah hentakan besar pada perahunya. Air sungai yang biasanya tenang kini bergulung hebat, membuat perahunya hampir terbalik. Sani mencoba menenangkan dirinya, menggenggam dayung, dan berusaha mendayung sekuat tenaga. Namun, perahunya tetap meluncur menuju ke tengah sungai. Air semakin gelap, dan suara itu semakin terdengar jelas, kini seperti tawa yang menghentak-hentak, merayap masuk ke dalam telinganya. Dia berteriak lagi, kali ini dengan panik. Namun, suara perahunya yang bergerak terdengar lebih keras daripada jeritannya. Sesuatu yang besar, yang tak tampak, tampaknya sedang menariknya, membawa perahunya jauh dari daratan. Sani merasa tubuhnya terombang-ambing, seperti ditarik oleh kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Tiba-tiba, di kejauhan, ia melihat cahaya samar dari sebuah perahu lain. Sani berteriak meminta tolong, namun suaranya tidak keluar. Ia hanya bisa menatap cahaya itu semakin jauh, semakin hilang, saat perahunya terus melaju tanpa arah. Keesokan harinya,
tubuh Sani ditemukan terdampar di tepi sungai. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan seluruh tubuhnya gemetar. Ketika ditanya apa yang terjadi, ia hanya bisa menggelengkan kepala. Ia tidak mengingat apapun setelah perahunya mulai meluncur ke tengah sungai. Sani merasa seperti terperangkap dalam kegelapan yang tak bisa dijelaskan. Cerita tentang apa yang dialami Sani segera menyebar ke seluruh desa. Para nelayan lain mulai berbicara tentang kejadian-kejadian aneh yang mereka alami belakangan ini. Beberapa mengaku mendengar suara gemericik yang datang dari dalam air, suara yang seolah menyusup ke dalam pikiran mereka, membisikkan kata-kata yang tidak bisa dipahami. Yang lainnya mengaku melihat bayangan-bayangan besar yang melintas dengan cepat di bawah permukaan air, sosok-sosok yang bergerak dengan kecepatan yang tidak wajar. Pak Ibrahim, seorang nelayan tua yang sudah lebih dari 40 tahun mengarungi Sungai Kapuas, dengan suara bergetar menceritakan pengalamannya. Pada suatu malam yang gelap, saat ia sedang memancing sendirian di tengah sungai, perahunya tiba-tiba dihentak keras dari bawah. Seperti ada sesuatu yang sangat besar menyentuh dasar sungai. Awalnya ia mengira itu hanyalah gelombang biasa, namun semakin lama, gelombang tersebut semakin kuat, semakin mendalam. Aku merasa ada tangan yang sangat besar menyentuh perahuku dari bawah, kata Pak Ibrahim dengan suara serak. Aku coba untuk mendayung cepat, tapi perahuku seperti melawan arah. Aku merasa ada sesuatu yang mengikutiku, entah itu apa. Tertawa, menunggu. Ia tidak pernah lagi melaut sendirian setelah kejadian itu. Setiap kali ia mendekati sungai, perasaan takut dan cemas selalu mengikutinya. Tak lama setelah itu, kejadian serupa semakin sering terjadi. Beberapa nelayan mengaku melihat sosok wanita berpakaian putih yang muncul dari permukaan air, berjalan perlahan dengan langkah yang berat, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ada juga yang menceritakan tentang sosok pria berjubah hitam yang berdiri diam di antara pepohonan tepi sungai, memandangi mereka dengan tatapan yang kosong, tak pernah bergerak. Namun, yang lebih menakutkan adalah bisikan-bisikan yang terdengar di telinga mereka, seolah berasal dari kedalaman yang sangat jauh, dan kadang-kadang mereka merasa seperti diawasi oleh makhluk yang tak terlihat. Menurut orang-orang tua di desa, Sungai Kapuas bukan hanya sekadar sungai biasa. Mereka percaya bahwa sungai ini adalah jalan antara dunia manusia dan dunia gaib. Banyak cerita tentang arwah-arwah yang terperangkap di sungai setelah kecelakaan besar yang menenggelamkan kapal atau orang-orang yang tenggelam dalam bencana banjir. Makhluk-makhluk yang tak tampak ini, yang hidup di kedalaman sungai, menjadi penjaga yang tak terlihat, menunggu setiap saat untuk mengganggu kehidupan manusia yang mengganggu ketenangan mereka. Para nelayan yang berani melaut saat malam tiba merasa seperti menjadi sasaran makhluk gaib itu. Mereka merasakan gangguan tak kasat mata, suara-suara yang membuat hati mereka gelisah, dan kadang-kadang ada perasaan seperti ada yang menarik mereka ke dalam gelapnya sungai. Tidak ada yang pernah tahu pasti apa yang sebenarnya ada di dalam sungai ini, tetapi satu hal yang pasti, tidak ada yang bisa melawan kekuatan yang berasal dari kedalaman yang gelap ini.